Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa iltazzama bitariqatihi wa tarasama khutaha jalal aqidatan islamiyatan asasan fikrati wa ahkama syar'iyatan mikiasan ya'malih wa mastaron yahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita curahkan pada junjungan besar kita Nabi Allah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap semoga aktivitas kita di pagi yang indah ini di mana betul tadi Allah turunkan hujan yang insya Allah berkah ini, karena satu tetes air hujan itu ditadah oleh satu tangan malaikat. Jadi bisa kebayang kalau hujan kayak gini kira-kira berapa banyak malaikat di luar daripada malaikat yang juga datang ke majelis ilmu untuk mendoakan orang-orang yang juga bermajelis ilmu. Masya Allah, kita berdoa semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat dan mampu menjadikan ibu-ibu menjadi muslimah terbaik, pencetak generasi-generasi terbaik insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya perkenalkan saya, nama saya Wimar Aditya. Izinkan saya menggantikan guru kami semua, Ustadz Felix Siau, karena beliau masih ada di Madinah insya Allah, masih beberapa hari lagi beliau akan datang ke Bogor insya Allah, kembali ke tanah air. Untuk itu mari kita sama-sama simak lanjutan dari apa yang disampaikan Ustadz Felix Siau. Jadi hari ini sebetulnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kalau dalam rangkaian sesi akidah saya ada 8 pertemuan untuk disampaikan. Tapi yang mau saya sampaikan hari ini adalah pertemuan berjudul Why Should We Need Religion? Kenapa kita butuh agama? Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, anak-anak kita itu tidak seperti kita zaman kita kecil. Sekarang kita kenal dengan istilah bukan millennials lagi Bu, tapi generation Z. Oh taib. Sekarang anak-anak itu kita sebut dengan anak-anak generasi Z. Itu beda sekali karakternya dengan kita waktu kita kecil. Kalau ibu-ibu bilang millennials, saya itu millennials. Jadi millennials itu bukan anak kecil Bu. Tapi millennials itu generasi yang lahir sekitar tahun 80-an sampai tahun 90 sekian. Nah di atas tahun 2000-an itu namanya Gen Z. Nah salah satu cirinya anak Gen Z ini, kalau misalkan ibu punya putra putri umur, ya kalau sekarang umur sekitar 10 sampai 20 tahun lah ya. Di bawah itu namanya generation alpha. Itu beda lagi nanti ceritanya. Ini kayak adik yang di depan gitu kan ya, yang masih umur 5 tahunnya namanya Gen alpha. Nah di atas itu namanya Gen Z, saya millennials. Nah nanti ada lagi Gen X di atas saya, mbah saya namanya baby boomers. Nah itu karakternya beda-beda. Tes. Enak ini kayaknya Bu ya. Kita ganti ini aja. Siap. Jadi untuk Gen Z ini ada satu karakter yang ibu-ibu harus pahami, karena ibu adalah madrasah daripada anak-anak ibu semuanya. Anak Gen Z ini gak suka didikte, gak suka didoktrin, gak suka dipaksa untuk memahami. Ibu kalau kita kecil masih ada guru yang suka bilang begini, gimana murid-murid, iya atau iya, nah, gitu kan ya, benar atau benar gitu kan ya. Ustadz-ustadz juga kadang suka menyampaikan dengan cara seperti itu. Itu diterapkan ke anak Gen Z gak bisa. Karena di kepala dia selalu bertanya, kenapa harus begini, kenapa gak begitu, apa alasannya begini, kenapa gak begitu. Nah termasuk juga dalam pembahasan agama, banyak anak-anak kita itu yang bertanya, sebetulnya fungsinya agama itu apa? Mereka bisa saja kita paksa untuk sholat, tapi kalau kita nggak kasih tahu alasan kenapa dia sholat, ya kalau kita nggak ada mungkin dia nggak sholat. Maka hari ini kita butuh why, butuh alasan kenapa agama itu penting. Nah catat baik-baik ibu-ibu, hari ini paling tidak akan ada 3 pembahasan yang ibu-ibu dapatkan. Itu bisa dilihat di layar di sebelah kiri ya, atau sebelah kanan. Nah jadi yang pertama adalah apakah itu berpikir? Ini melanjutkan dari pembahasannya Ustadz Felix sebetulnya. Apakah itu berpikir? Berpikir itu adalah sesuatu yang kayaknya sudah biasa kita lakukan, tapi kita kadang lupa bertanya gimana sih proses berpikir? Apa sih yang menyebabkan sebuah berpikir itu menjadi berpikir? Maksudnya gini, kita dulu belajar jalan, betul ibu-ibu? Kita belajar ngomong ya, kita belajar berbahasa, tapi kadang kita lupa belajar mikir. Mikir itu apa? Jangan-jangan selama ini yang kita lakukan bukan mikir. Lah terus apa? Nebak mungkin, berprasangka mungkin, tapi kita pikir itu pikir.
Nah maka hari ini kita mau membedah mikir itu apa. Terus yang kedua, apa semua hal bisa dipikirkan? Nah ini mau kita bahas. Karena banyak sekali ada jenis-jenis orang yang salah dalam menggunakan akalnya, dalam menggunakan konsep berpikirnya. Catat baik-baik, 2 kesalahan orang berpikir. Yang pertama, gak mikir babar blas, gak mikir sama sekali. Yang kedua, kebablasan berpikir. Kebablasan ibu-ibu tahu ya, itu bahasa Jawa atau bahasa Sunda? Nah, saya orang Jawa soalnya. Kebablasan itu kelewatan. Jadi ada yang gak mikir sama sekali, ada yang kelewatan mikirnya. Kalau di dalam Islam, mungkin jenis orang-orang yang bisa dikatakan agak nggak mau berpikir itu, contohnya kalau kita sebut ya Islam kejawen, ibu tahu? Ada orang ngambil buah di pasar, dimakan, ditanya sama yang jual, bayarlah mas, enak aja bayar, buah-buahnya Allah kenapa harus bayar? Ngerti maksud saya? Itu nggak mikir sama sekali. Yang kedua, mikir tapi kebablasan, semuanya dia mau pikir, ujungnya jadi Islam liberal. Ujungnya jadi Islam yang membebaskan segala sesuatu atas pikiran. Nah jadi ini pentingnya untuk kita mendudukan mikir itu batasnya apa. Yang ketiga, ujung daripada semua cerita ini adalah untuk memahamkan kepada kita kenapa agama itu penting. Nah jujur ibu-ibu, ini materinya agak cukup berat karena ini materi tentang mikir, berarti banyak mikirnya. Ibu-ibu fokus ya. Kita baca basmalah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan cerita tentang ini. Saya coba sampaikan seringan mungkin tentang konsep berpikir. Kita coba jelaskan. Berbicara tentang kepribadian manusia, manusia itu ternyata sangat terpengaruh dengan yang namanya informasi. Apa bu? Informasi. Jadi gini ceritanya. Ada 2 jenis makanan. Makanan yang pertama masuknya ke mulut, larinya ke usus. Contohnya apa bu? Batagor, nasi uduk, apa itu yang kayak ketoprak kalau di Bogor namanya? Doclang ya misalnya itu. Atau soto, mie Bogor. Nah, itu adalah makanan yang masuknya kemana? Mulut, larinya ke usus. Ada satu jenis makanan lain yang larinya bukan ke mulut, tapi ke mata dan telinga. Diteruskannya bukan ke usus tapi ke otak, namanya informasi. Sekali lagi, informasi adalah makanan yang gak kelihatan bentuknya tapi sama-sama bahaya kalau berbakteri. Kalau makanan fisik, Ustadz kemarin menjelaskan ya, fisik sama non fisik, ya kan ya, penting mana, fisik atau non fisik? Non fisik itu relatif lebih penting, salah satunya adalah bab ini. Makanan itu kalau berbakteri, iya kita bisa mules, kita bisa diare. Tapi ya insya Allah 2 hari 3 hari gitu ya, beser-beser sembuh. Tapi yang bahaya kalau yang berbakteri bukan makanan fisik, tetapi makanan non fisik yang namanya informasi, kita bisa sesat. Dan nyembuhin orang sesat itu gak semudah nyembuhin orang diare, bisa dipahami? Cuma kira-kira menurut ibu-ibu itu kalau ngelihat anaknya lebih stres ngeliatin anaknya makan makanan yang kotor atau nonton informasi yang salah. Betul, saya ingat banget zaman saya kecil, ibu saya biar saya nggak jajan sembarangan dibikin bekal. Ya biar kalau jam istirahat saya makannya adalah bekal yang dibuat ibu saya di rumah biar saya nggak makan sembarangan di pinggir jalan. Karena ibu saya khawatir kalau perut saya sakit nantinya. Tapi jarang ada ibu-ibu yang stres ngeliatin anaknya nonton film Korea. Jarang ada ibu-ibu yang stres ngeliatin anaknya baca komik seharian tanpa tahu isi komiknya apa. Jarang ibu-ibu yang kemudian stres ngeliatin anaknya main game bukan karena waktu yang terbuang ya bu, tapi ngeliat gamenya isinya apa. Karena jangan salah ibu-ibu, pemahaman tentang ateisme, ketiadaan agama, pemahaman mohon maaf tentang LGBT, pemahaman tentang ya seks bebas, itu masuknya lewat game, masuknya lewat film, masuknya lewat lagu-lagu, dan jarang ibu-ibu stres ngeliatin anaknya begituan. Artinya lebih banyak ibu-ibu concern atau mikir kepada yang fisik, lupa sama yang non fisik. Nah, apa itu informasi? Kalau dijelasin akan ada banyak jenis. Contohnya yang kalau kita lihat di depan,
isu itu informasi, pengalaman itu informasi, buku yang kita baca, pengajaran termasuk hari ini nih Bu. Kalau yang saya sampaikan ini berbakteri, ibu-ibu bisa sesat. Kalau yang saya sampaikan benar, ibu-ibu bisa jadi tambah soleha insya Allah. Ya bisa dipahami ya, jadi ini pentingnya pengajaran yang benar. Media, apa yang kita tonton, siapa yang kita follow, siapa yang kita subscribe, itu adalah media yang kita konsumsi juga, termasuk kejadian-kejadian yang ada di depan mata kita. Ini kita sebut apa tadi? Informasi. Informasi atau bahasa Ustadz Felix kemarin referensi, itu adalah sesuatu yang sangat penting karena ini makanannya manusia. Karena ini makanannya manusia. Contoh, kalau ada anak kecil nggak pernah diajarin benar salah. Kalau maling barang orang didiemin, pertanyaannya lama-lama dia akan ngerasa maling barang orang itu benar atau salah? Benar. Mungkin pertamanya deg-degan, 2 kali masih deg-degan, 10 kali mulai hilang deg-degannya, 20 kali kleptomania. Jadi ngerasa kalau nggak ngambil ngutil barang orang jadi ada yang salah. Artinya informasi ini harus difahamkan sejak dini. Bahkan sebelum manusia itu tahu benar dan salahnya itu apa, Allah menurunkan Islam untuk memberitahu itu, untuk menjadi Al-Furqan, pembeda antara hak dengan yang batil. Biar manusia tidak terburu salah dulu, baru dikasih tahu. Nah sekarang pertanyaannya, apa efek kalau orang keburu salah baru dikasih tahu? Efeknya apa? Efeknya bisa jadi dia tahu yang benar, tapi belum tentu dia bisa keluar dari kesalahan karena bisa jadi sudah adiksi. Adiksi, kecanduan. Nah kenapa bisa begitu? Mari kita coba bedah tentang konsep berpikir ini. Informasi itu penting sekali. Manusia itu kayak teko Bu. Kalau masuk comberan keluar comberan. Kalau masuk teh keluar teh, masuk susu keluar susu. Sama, masuk informasi yang baik jadinya kepribadiannya baik, masuk yang buruk juga sama. Nah kenapa informasi ini penting? Karena kalau ada informasi pasti kita mikir. Mikir itu syarat salah satunya adalah harus ada informasi yang dipikirkan, betul? Ya kan nggak mungkin ibu nggak mikirin apa-apa tapi mikir, kan nggak mungkin ya. Pasti harus ada informasinya. Bahkan nih ada kabar baik, ada kabar buruk. Ibu-ibu mau yang mana dulu? Oh yang baik dulu ya, jangan yang buruk dulu ya. Kabar baik atau kabar buruk tentang otak Bu? Saya jelasin kabar buruk dulu. Enaknya kabar buruk dulu jelasinnya. Kabar buruknya nih Bu ya, otak itu gak ada saklarnya. Setiap kali mata memandang sesuatu dan telinga mendengar sesuatu, itu pasti otak mikir. Otak itu nggak ada saklar berhenti mikir, itu nggak ada. Kalau sampai ada saklarnya kepencet jadinya gila. Bisa difahami ya? Dan ini penting sekali Allah bikin saklarnya ini nggak ada. Kenapa? Karena kalau sampai otak tidak bisa berpikir, maka manusia itu hilang akal dan konsekuensinya di depan Raqib Atid dia nggak ada catatan. Jadi ada yang pernah nanya, Ustadz gimana cara saya kalau pengen maksiat tapi nggak dosa? Ada. Caranya adalah coba lakukan saat gila. Nah itu yang terjadi. Yang kedua, ini ada di dalam sebuah hadis Bu. Coba lakukan saat tidur. Karena orang tidur itu nggak dosa. Ibu kalau mau gibah boleh. Tapi caranya dilakukan saat tidur. Ibu tidur gitu terus gibahin siapa gitu nggak apa-apa. Tapi harus tidur. Tidur itu nggak akan membuat ibu dosa. Ya contohnya yang paling sering kejadian ya kalau misalkan ibu tidur tiba-tiba ngulet tangannya nampol suami, pak gitu kira-kira dosa atau nggak? Nah kalau pas tidur nggak? Nah jadi satu-satunya cara untuk nampol suami nggak dosa ya pas tidur itu. Atau yang ketiga Bu, lakukan saat ibu masih belum akil balik. Saat akalnya belum sempurna nih kayak bocah-bocah anak-anak yang di depan ini. Apa kesamaan dari orang gila, orang tidur sama anak kecil yang belum akil balik? Sama-sama mikirnya tidak sempurna. Maka kesempurnaan berpikir ini syarat beramal. Karena kalau kita mikirnya nggak bener alias nggak bisa mikir alias gila, Raqib Atid itu nggak nyatet apa-apa, nganggur mereka. Pahala nggak dicatat, dosa nggak dicatat. Bisa dipahami ya? Jadi mikir itu syaratnya ada informasi. Dan
Ibu harus sadar bahwa otak kita ini hebat sekali. Otak itu Bu mampu merekam, kalau ditulis itu 60 ribuan ensiklopedia, itu bisa direkam otak. Masa sih Mas, kayaknya saya nggak ingat apapun. Kayaknya saya suka lupa. Coba kalau saya bilang apapun makanannya, minumnya, nah jangan dijawab. Tapi keluar nggak di kepala? Ibu hafal? Pernah ngapalin nggak? Enggak, karena sering dilihat, sering didengar, jadinya hafal. Coba kalau misalkan saya tanya, putranya Rasulullah namanya siapa? Ada yang jawab, ada yang nggak jawab. Kalau putranya Ahmad Dhani Bu, yang cowok 3 tuh. Nah, Al, El sama Dul gitu ya. Berarti lebih sering dengar mana? Cerita Ahmad Dhani atau Rasulullah? Ya ini tentu nggak ada salahnya Mas Ahmad Dhani. Cuma maksudnya artinya sebetulnya kita itu bisa sepintar Ustadz Adi Hidayat. Cuma yang jadi masalah Ustadz Adi Hidayat isinya Al-Quran, ya kita isinya infotainment. Nah ini yang kemudian jadi masalah. Nah ini membuktikan bahwa kita tuh sebetulnya cerdas. Cuma pilihan-pilihan yang kita masukin saja yang kadang nggak tepat. Sehingga isinya ini jadi ngeblank. Oke, kita lanjutin. Mikir kalau diterusin jadi yakin. Jadi keyakinan itu munculnya dari proses berpikir. Termasuk keimanan Mas? Iya, termasuk kita beriman itu adalah proses berpikir. Makanya Allah katakan apa? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Allah itu bikin langit dan bumi silih berganti malam dan siang. Itu untuk apa? Untuk menjadi tanda-tanda kebesaran Dia, tapi itu semua hanya bisa dilihat oleh orang yang mau berpikir. Jadi berpikir itu landasan untuk mengenal Allah. Mikir, yakin. Ibu punya anak, biar nggak naik tangga, ibu bilang jangan naik tangga, di atas ada setan 1 kali. Besok dibilang lagi jangan naik tangga, di atas ada setan 2 kali. Diulang sampai 10 kali, kira-kira anak ini jadi percaya nggak kalau ada setan beneran? Bisa dipahami? Mikir, jadi yakin. Maka jangan suka bohongin anak kecil. Karena kebohongan yang dilakukan terus menerus jadi kebenaran. Jangan tuh hati-hati gitu. Sampaikan aja apa adanya sama anak-anak ini biar anak-anak ini tahu. Nah, naik tangga itu susah. Kamu masih kecil, kalau mau naik tangga boleh tapi ibu bantu ya. Setiap mau naik tangga kasih tahu ibu, nanti ibu bantu ke atas. Itu akan jauh lebih baik daripada dikasih tahu ada setan, ada hantu dan lain-lain. Oke? Jadi mikir jadi yakin. Kenapa yakin itu penting untuk dibahas? Karena kalau sampai ada orang yakin tapi nggak mikir, lihat saya kasih tanda coret. Keburu yakin tapi nggak mikir, ini namanya baper. Kalau dalam internet itu istilahnya baper. Ya baper artinya apa Bu? Panjangannya? Bawa perasaan. Bawa perasaan itu adalah ketika ibu dapat informasi nggak dipikir dulu tapi langsung dirasa. Makanya tadi saya bilang kita butuh latihan mikir biar kita tahu bedanya mikir sama baper. Contoh, ada bom meledak, tiba-tiba yang disyuting orang bercadar. Kalau orang nggak mau mikir, langsung maunya baper, apa kira-kira kesimpulannya? Wah, orang Islam ini bahaya ya kalau ngajinya terlalu serius misalnya. Oh, ternyata orang-orang bercadar ini ya yang kemudian jadi oknum-oknum bom bunuh diri. Padahal saya mau tanya, cadar tinggal dipakai gampang? Orang gila bisa pakai cadar? Ya kasih aja gitu kan ya. Atau siapa gitu kayak di jalan orang kriminal siapapun bisa dikasih cadar? Bisa. Cuma kan yang jadi masalah kan begini. Kalau ada pejabat korupsi, dia nggak pakai peci. Tapi giliran ditangkap, pakai peci. Itu kan jadi masalah. Yang cewek juga sama. Giliran kemudian maksiat, nggak ada masalah. Tapi giliran ketangkep, pakai jilbab. Akhirnya yang di benak orang itu apa? Oh, orang Islam ini orangnya kayak gini. Nah itu yang namanya baper. Dan dunia kita ini sekarang dunia yang ngajarin kita baper di level yang paling tinggi. Ibu ngelihat sosial media, ibu ngeliatin teman-teman ibu di sosial media. Kira-kira kalau yang diupload itu yang bagus-bagus apa yang jelek-jelek? Iya, lagi jalan-jalan di-upload, lagi healing, nah, orang zaman sekarang ya, lagi healing gitu ya, lagi nyewa villa di-upload, lagi belanja di mall yang mewah di-upload, makan makanan mewah di-upload, kumpul sama teman-teman yang keren-keren di-upload. Kira-kira kalau dia lagi mules kira-kira di-upload atau enggak?
Enggak, gitu kan ya. Kalau dia lagi nggak pakai make up, mukanya udah kayak nggak karuan, diupload atau enggak? Enggak. Bisa dipahami ya? Tapi kan yang kita lihat kan yang bagus-bagus terus. Ujungnya kalau orang baper mikirnya apa? Keren banget ya hidup dia. Kok aku nggak hidupnya nggak kayak dia ya? Itu namanya baper. Nah, hati-hati sama baper. Prosesnya itu harus mikir dulu, baru yakin. Kalau keburu yakin, nanti jadi susah untuk mikir. Ada si A, si B, berantem. Miskomunikasi sebetulnya. Cuma akhirnya selek bu. Nggak mau ketemu, nggak mau kontak dan lain-lain. Terus tiba-tiba ada temennya yang udah ngasih tahu, Mas atau Mbak, masalah kalian itu cuma miskomunikasi. Maksudnya dia tuh nggak gitu, maksudnya begini. Tapi maksudnya ini tuh begini nggak begitu. Dikasih tahu sudah bu. Pertanyaannya, orang kalau sudah marah dikasih tahu ngefek nggak? Enggak. Karena sudah keburu yakin. Levelnya sudah lebih dalam. Dan ini khususon ya bu, khususon ini ujiannya emak-emak atau ibu-ibu atau mbak-mbak. Kalau laki-laki relatif nggak terlalu banyak yang terjebak dengan hal ini. Tapi kalau perempuan, bahasanya Ibnu Katsir itu ghalabatu masairiha. Perasaannya itu sangat menyeliputi. Suami pulang, kok bau minyak wanginya beda. Nah itu ruwet itu urusannya tuh. Gitu kan ya, tiba-tiba diajak ngobrol kok ketus misalkan gitu. Tiba-tiba lagi makan dia dapat telepon bu. Tapi pas dia dapat telepon kayak kaget gitu terus pergi ke belakang. Teleponnya nggak mau ketahuan kita, langsung kita mikirnya kemana-mana. Padahal semua itu bisa di stop. Ibu bisa bilang, aku nggak akan pernah punya rasa apapun ke suamiku sebelum aku tahu faktanya kayak apa. Karena kalau udah ribut duluan, kalau sudah marah duluan, suami mau jelasin kayak apapun percuma, mendingan pingsan. Ngerti maksud saya? Karena udah keburu baper, kalau udah keburu baper udah gak bisa diapa-apain. Nah ini pentingnya belajar mana mikir, mana yakin. Nanti kita akan masuk lebih dalam hari ini, sebetulnya yang mau kita bahas itu cuma kotak berpikirnya aja. Tapi saya kasih konsepnya dulu. Yakin ini bu, yang akhirnya menggerakkan ibu-ibu untuk melakukan aktivitas. Sebelum sampai ke situ coba lihat di gambarnya. Mikir itu butuh alat, hardware, namanya otak. Oke? Softwarenya namanya akal. Sementara yakin butuh hardware namanya kolbu. Ini ulama masih berselaru. Kolbu itu sebetulnya jantung apa hati? Nah itu ada yang bilang hati, ada yang bilang jantung. Alasannya juga masing-masing. Yang bilang jantung bilang karena jantung itu punya self saraf otonom kayak bisa mikir sendiri. Yang bilang hati itu gara-gara kalau ada orang transplantasi hati bu, sifatnya jadi berubah seperti pemilik hati sebelumnya. Jadi ada orang sakit nih hatinya harus dicangkok pakai hatinya orang lain. Itu nanti sifatnya bisa berubah kayak hati orang lain. Makanya ini masih berselaru antara jantung atau hati, terserah bu. Tapi yang jelas kolbu ini adalah alatnya, hardwarenya, softwarenya namanya perasaan. Saya mau tanya, kalau gitu penting gak perasaan? Iya, tapi jangan sampai perasaan ini muncul tidak dengan berpikir. Itu aja masalahnya. Perasaan itu diperlukan bu, apalagi khususnya ibu-ibu. Otot laki-laki sama perempuan kuat yang mana bu? Otot laki-laki. Tapi kalau nggendong bayi tahan siapa? Ibu atau bapak? Nah tahu nggak kenapa? Karena ibu gendongnya nggak pakai otot, pakai perasaan. Bisa difahami. Jadi perasaan ini penting atau nggak? Oh ya penting. Penting sekali. Artinya kita harus sadar bahwa keduanya ini penting. Tapi suka kedudukan perasaan ini menguasai karena kita nggak mau mikir. Nah itu yang kemudian digarisbawahi hari ini. Ayatnya ketika kemudian Allah mengatakan di dalam surat Yunus, wa mayyattabi'u aktsarahum illa dzanna, kata Allah. Dan sebagian besar daripada manusia itu sukanya dzon. Dzon itu apa bu? Prasangka. Ya dzon ada dua ya, husnuzon sama suudzon. Kata Allah, orang itu sukanya berprasangka. Inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Padahal berprasangka ini tidak akan pernah membuat kalian menemukan kebenaran. Maka hati-hati dengan prasangka. Nah itu yang kemudian perlu kita sampaikan. Berikutnya, mikir jadi yakin. Apa yang terjadi ketika orang meyakini sesuatu? Maka mulai muncul tindakan. Oke? Kemarin Ustadz menjelaskan proses perbedaan antara tidak tahu jadi tahu dan tidak bisa jadi bisa. Oke?
Tidak tahu jadi tahu, contohnya ngaji, gitu kan ya. Tidak bisa jadi bisa, itu harus dilatih, diulang berterus-terusan sampai kemudian jadi habits, misalkan begitu. Nah, ini prosesnya. Yang mendrive kita melakukan sesuatu itu keyakinan kita. Saya mau tanya, ibu-ibu yakin sama Islam atau enggak? Cinta sama Allah? Paham bahwa Allah dan Rasulnya nyuruh ibu-ibu untuk ngaji, karena ngaji itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ibu yakin itu? Keyakinan itu yang dorong ibu datang ke sini. Maka nggak mungkin orang duduk di sini tapi nggak mau ngaji, nggak punya pemahaman tentang konsep ngaji itu penting. Orangnya nggak datang ke sini, Bu. Maka tindakan itu berdasarkan keyakinan, keyakinan berdasarkan pikiran, pikiran berdasarkan apa? Informasi. Kalau anak ibu lingkungannya, teman-temannya nggak pernah ngomongin agama, ngomonginnya Mobile Legend terus, mainan game terus, atau Korea terus. Apa yang terjadi sama anak ibu? Maka dia akan berkeyakinan dunia Korea ini menjadi sepenting itu. Dan faktanya memang cukup mengerikan. Ada anak, kalau di Yuk Ngaji itu ada yang namanya Mas Fuad Naim, dia concern khusus untuk ndakwain anak-anak yang kejebak di Korea. Sampai ada anak yang nodong pisau, Bu, ke ibunya. Gara-gara ibunya ngelarang dia nonton drama Korea. Jadi anaknya nih bilang, kalau ibu ngelarang-larang terus, ya udah ayo aja gitu kira-kira. Bisa kebayang? Jadi dia lebih cinta sama opa-opa yang dia nggak tahu siapa itu, ya dibandingkan sama ibunya sendiri. Kok bisa muncul seperti ini? Karena informasi terkait Korea mengalahkan informasi dia terkait ibu dia itu siapa. Nah, ini makanya harus balance, harus ibu itu harus tahu dunia anak ibu. Gitu ya. Kerja boleh, punya kewajiban sebagai istri tentu perlu, tetapi untuk bisa dekat sama anak kita harus tahu dunianya. Oke, bahkan kalau perlu ya nonton bareng itu lebih bagus daripada dia nonton sendiri. Yuk lah, kalau mau nonton Korea, ibu juga pengen tahu kayak apa sih bagusnya di mana. Jadi ibu tahu ini anak pikirannya kemana. Gitu ya, karena banyak zaman sekarang orang tua yang nggak bisa komunikasi sama anaknya punya sesuatu ngomongnya ke temen. Bukan ke orang tua, pas ngomong sama orang tua ditanya, kamu kenapa nak? Nggak apa-apa. Kamu kenapa kok kayaknya sakit? Enggak, tiba-tiba 3 bulan 4 bulan perutnya melendung. Ngerti maksud saya? Lah ini yang mengerikan. Ini yang harus kemudian kita sadari. Kita lanjutin lagi. Tindakan muncul karena keyakinan. Tindakan yang dilakukan terus menerus jadi kebiasaan. Kebiasaan itu habits. Apa berbedanya orang yang bertindak karena tindakan biasa dengan karena habits? Habits terjadi secara otomatis. Habits terjadi secara otomatis, kayak misalnya contohnya, ntar saya cari dulu nih. Ini ibu-ibu tidak ada yang berekspresi ya, sebentar. Ini kayaknya mbak yang di depan ini. Ya tangannya jangan turun mbak, udah benar bagus begitu. Nah tadi sekarang udah turun, tadi tangannya begini Bu. Ya. Atau misalkan ketika ibu lagi kaget terus ngucap sesuatu, dor misalkan, ayam, nah itu misalnya. Itu ayam itu kira-kira dipikir atau enggak ngomongnya? Langsung keluar kan? Nah itu namanya habits. Refleks. Lah munculnya dari mana? Karena sudah terbiasa, karena sudah dibiasakan. Maka ketika orang itu sering membiasakan kalimat thayyibah, sering zikir, sering baca Quran, kalau dikagetin, Astagfirullah, innalillahi, Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah dan seterusnya. Yang keluar kalimat yang sering diucapkan. Tapi kalau kalimat-kalimat kasar, bahasa-bahasa jalanan, binatang semua. Kalau didor, ya yang keluar itu. Pertanyaannya kalau yang ngedor temennya masih nggak apa-apa. Tapi yang repot kan kalau yang ngedor malaikat Israel, bisa difahami nggak maksud saya? Jadi yang ngagetin malaikat Israel, ternyata kalimat terakhirnya ayam, meninggal dia. Pertanyaannya kalau meninggal dengan lafaz ayam, itu kira-kira mati dalam kondisi husnul khotimah atau su'ul khotimah? Bisa difahami ya? Jadi ini pentingnya kenapa kita harus membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik. Ada mungkin kalau saya dulu punya ibu atau kakek nenek ya, kalau saya belum sampai di level itu. Jam 3 teng bangun gak pakai alarm Bu. Ya mungkin sebagian dari ibu-ibu juga sudah punya kebiasaan ini. Dan ini hebat, gak pakai alarm tapi pas menitnya di 12 bangun. Kayak tidur ngeliatin jam gitu. Ya, bangun otomatis mandi, otomatis tahajud.
Ada yang saya pernah lihat itu sampai senyaman itu dia melakukan tahajud. Pertanyaannya, itu adalah hal baru yang dia lakukan atau sudah saking seringnya makanya begitu? Sudah kan saking seringnya. Maka menyeringkan tindakan yang baik, kita jadi adiksi kegiatan baik. Jadi ibu-ibu harus paham bahwa amal soleh itu bisa adiksi juga. Amal maksiat sama. Maka jangan memulai sesuatu yang jelas salah karena nanti keluarnya susah. Itu yang tadi saya bilang. Ada anak Korea yang saya tanya, kamu pengen gak berhenti nonton drama Korea? Pengen, gimana caranya? Ya caranya gampang, episode satunya jangan ditonton. Karena kalau episode satunya ditonton jadi penasaran episode 2-nya kayak apa. Episode 2-nya ditonton episode 3, akhirnya gak selesai-selesai. Dia tonton sampai episode ke-10, ya ujungnya pengen lihat serial yang lain. Akhirnya gak selesai-selesai. Bisa difahami ya? Jadi ini adalah cerita tentang habits. Fokus kita bukan di situ. Fokus kita ada di mikir, nanti kita akan masuk ke kotak mikir. Ini saya cuma ngasih tahu konsepnya saja. Karena begitu saya memahami tentang konsep ini, saya jadi ngerasa ternyata dunia ini gak terlalu ribet ya. Saya dulu suka baca buku psikologi bu, atau baca buku pengembangan diri gitu. Itu kan banyak banget teorinya ya. Menurut saya dengan konsep ini jelas sekali, batasi informasi yang baik, termasuk lingkungan yang baik, termasuk ya berita, buku, apapun yang baik, orang jadi baik. Udah gitu aja sederhana. Oke, kita lanjutin. Dari sini kemudian dari akliyah dan nafsiyah. Jadi yang di atas itu proses akliyah, mikir sama yakin. Yang di bawah proses nafsiyah, didorong oleh nafsu, bertindak sama berkebiasaan. Akliyah dan nafsiyah ini kalau digabungin jadi saksiyah, jadi kepribadian. Berarti kepribadian seseorang itu munculnya dari mana? Dari bagaimana dia berpikir dan nafsunya lari kemana. Oke? Itu akan mempengaruhi kepribadian seseorang. Kalau informasinya islami, insya Allah kepribadiannya islami. Dan sebaliknya juga sama. Kita lanjutin lagi. Ada yang nanya, gimana caranya benerin otak yang sudah keburu kemasukan informasi-informasi yang negatif? Nah ini ilustrasinya, kalau ada tinta, itu kita bisa tetesin tinta di gelas yang putih ini. Ya, otak ini mirip lah sama Hajar Aswad bu. Tadinya putih, lama-lama hitam gitu kan ya. Tadinya beres, lama-lama informasinya isinya yang negatif. Gimana cara bersihinnya? Ibu bayangin kalau saya punya tetes satu tinta masuk ke sini kan jadi hitam nih. Gimana caranya biar jadi putih lagi? Tapi tidak dengan membuang gelasnya atau membuang isinya. Kalau bahasa Jawa digerojokin bu. Di apa bu? Disiram dengan air putih terus menerus sampai hilang hitamnya. Jadi itu adalah cara satu-satunya untuk mengcover informasi yang salah. Mau nggak mau informasi-informasi yang baru itu harus masuk. Ini dengan syaratnya belum adiksi. Kalau belum adiksi masih bisa begini. Kalau sudah adiksi harus lebih repot karena harus rehabilitasi. Semua jenis adiksi solusinya itu. Adiksi narkoba, adiksi pornografi, adiksi apalagi ya contohnya ya, maling tadi, kleptomania misalnya. Itu harus direhabilitasi. Termasuk di dalam Islam juga sama, adiksi maksiat tertentu itu caranya harus dijauhkan dari lingkungan orang yang bermaksiat, dikumpulkan, dikurung dalam camp orang itu, nggak boleh hubungan sama orang itu, kan mirip ya, direhab, diisolasi, kira-kira begitu. Nah dari sini kita kemudian mau masuk ke dalam proses bagaimana cara berpikir itu sehingga kita tidak terjebak salah menggunakan akal kita. Tadi saya mengenalkan kepada ibu 2 kesalahan berakal. Yang pertama, nggak mikir babar blas. Yang kedua, kebablasan berpikir. Nah saya kepengen ngajak ibu untuk menyelami dunia itu, biar ibu-ibu tahu mikir itu apa. Siap? Ini baru masuk materi bu, tadi mukodimah ya. Ya, masih semangat? Oke, kita lanjutin ya. Sudah sarapan ibu? Sudah sarapan? Saya tes dulu, coba diangkat tangannya. Ya, coba pegang dagunya masing-masing. Iya, dagu ibu. Iya, dagu. Ini tuh namanya dahi. Iya. Katanya udah sarapan. Ini kayaknya sarapannya doclang ini.
Saya masih bertanya-tanya loh, docelang itu lauknya apa sebenarnya? Karena itu lontong, kuah kacang, kerupuk. Iya. Terus lauknya di mana? Itu saya kalau beli docelang itu selalu bertanya-tanya. Saya buka-buka, saya khawatir orangnya lupa masukin. Enggak ya, emang begitu doang ya? Oke lah. Kita lanjutkan. Saya mau memperkenalkan kepada ibu bahwa berpikir itu ada rukunnya, ada syaratnya. Syarat nikah apa bu? Yang pertama harus ada yang mau. Kalau nggak ada yang dinikahin nggak bisa nikah bu. Yang kedua ada walinya, ada saksinya, ada maharnya, dan ada ijab kabul. Baru kemudian orang bilang sah, gitu kan ya? Itu syarat nih nikah. Ternyata mikir itu ada syaratnya. Hilang satu nggak jadi mikir. Catat baik-baik. Yang pertama, ini ada 4 ya syaratnya ya. Yang pertama harus ada yang dipikir, alias harus ada faktanya. Yang mau dipikirin apa? Dan faktanya itu adalah sesuatu yang sudah atau sedang diindra oleh kita. Sudah diindra berarti dia masuk ke dalam memori kita. Sedang diindra berarti ada di depan mata kita. Bu, kalau saya ngasih informasi kepada telinga ibu, saya yakin ibu bahkan matanya bisa ngelihat sesuatu. Nggak percaya? Ibu tolong ikuti perintah saya. Siap? Nah ini kurang keras, kurang semangat. Siap? Oke. Tolong ibu jangan bayangkan SpongeBob. Jangan bu. Jangan dibayangin tuh SpongeBob yang giginya 2 di depan itu. Terus warnanya kuning lagi-lagi lari-lari sama Patrick. Ngejar ubur-ubur. Nah gimana? Apa yang ada di pikiran ibu sekarang? Ada SpongeBob kan? Nah itu saya bilang otak ini punya kabar buruk. Gak bisa berhenti mikir. Dikasih informasi pasti dipikir. Oke? Contohnya misalkan ini pisang ya. Saya punya pisang sebagai bahan kita untuk berpikir. Ibu-ibu sekalian, kalau kita mau mikir, selain daripada harus ada yang dipikir, misalkan pisang, harus ada pengindra untuk menyerap pisang itu apa? Indra kita ada berapa? 5 apa 6? Nah, ada yang punya indra ke-6 di sini. Indra 5 ya. Apa aja? Peraba, kulit kita. Terus mata untuk ngelihat, kemudian mulut, lidah untuk merasa, mengecap, hidung untuk nyium bau, kemudian telinga untuk. Dari 5 indranya manusia untuk menyerap informasi ini, pilih 2 bu yang menurut ibu paling penting. Semua penting, yang paling mata, oke 1, yang 2 telinga. Mata sama telinga ini adalah 2 indera yang boleh dikatakan terpenting dari 5 tadi. Karena kalau ini sampai hilang salah satu, ibu akan sulit sekali menerka informasi. Contohnya, misalkan ada orang gak bisa ngelihat, mau kita kasih tahu kalau ini namanya gelas. Gimana caranya? Dipegangin, oke ini ceritanya saya nggak bisa lihat ya, saya tutup mata saya, ini saya dipegangin gelas terus, ya, biar saya tahu ini namanya gelas gimana bu? Ibu ngasih tahu ke saya karena saya masih bisa dengar, oke? Ibu bilang gelas, oke? Ibu bilang gelas, terus saya tahu oh ini yang namanya gelas, oke? Dikasih tahu ini namanya kaca kalau dibanding pecah gitu ya, oke? Dah nih. Minum juga sama, diminumin. Ini gelas ini fungsinya buat minum, dan nanti lama-lama walaupun saya nggak pernah ngelihat gelas, saya tahu kalau nemu yang kayak gini namanya gelas. Oke, sekarang orang nggak bisa denger. Ini orang nggak bisa denger bu, saya nggak bisa denger nih. Pengen tahu kalau ini gelas, gimana caranya? Diliatin, terus biar saya tahu kalau ini gelas gimana? Ya? Oh dikasih tahu minum kan saya jadi tahu fungsinya. Kalau pengen tahu ini namanya gelas gimana? Ditulis. Saya masih bisa ngelihat. Oke? Pertanyaan ketiga.
Seumpama naudzubillah ada orang yang dari lahir nih Bu, nggak bisa lihat, nggak bisa denger. Itu cara taunya kalau ini gelas gimana? Diraba, oke. Pertanyaannya, saya bisa meraba gelas, tapi kan saya nggak pernah bisa nyebut kalau ini gelas. Gimana sampai otak saya itu ngomong ini gelas? Caranya gimana? Dikasih tahu pakai apa? Ngomong saya nggak denger, diliatin saya nggak ngeliat. Diminum, saya akan tahu fungsinya, tapi taunya ini gelas dari mana? Diraba, saya akan tahu bentuknya gelas, tapi saya taunya ini namanya gelas itu gimana? Ayo loh. Ya? Oh, ibu bilang sulit, ya. Gimana? Ya? Jawabannya nggak bisa. Susah. Hampir mungkin dikatakan mustahil kecuali Allah kasih keajaiban. Kenapa? Karena untuk merespon ini nggak ada indranya. Saya selama-lamanya tidak akan pernah tahu ini namanya gelas. Saya cuma tahu kalau begini, ya ini mungkin caranya begini. Sederhananya, orang yang nggak bisa ngeliat dan orang yang nggak bisa denger, dia akan sulit untuk berakal walaupun akalnya sehat. Dan menariknya Allah sampaikan ini, Masya Allah, di surat Yunus ayat 31, Allah katakan, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Allah lanjutkan, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Maka katakanlah, mengapa kamu tidak mau bertakwa kepadanya? Kepada yang menciptakan pendengaran dan penglihatan. Maksud Allah itu sederhananya gini, kok bisa ada manusia diciptain mata dan telinga, gara-gara itu dia bisa mikir, tapi ujungnya dia jadi liberal dan menyalahkan Allah? Kok bisa gara-gara sesuatu yang Allah ciptakan untuk kita bisa mengenal Allah, malah orang ini tidak menuhankan Allah tapi menuhankan yang lain? Maka di sini Bu, kalau kita nggak dikasih Allah ngeliat, nggak dikasih Allah denger, sudah. Insya Allah kita tidak akan bisa merekam apapun untuk masuk ke otak kita, walaupun otak kita ini kerjanya sehat. Maka alhamdulillah atas nikmat mata dan nikmat telinga, akhirnya kita bisa memahami segala sesuatu. Ini contoh salah satu yang kita ambil. Jadi kita mau ngambil pendengaran. Saya pernah datang ke Bekasi Bu. Di sana ada salah satu kelompok komunitas teman tuli namanya Little Hijabi. Nah ini ada video singkat, Ibu bisa lihat di layar. Betapa sulitnya tapi semangatnya mereka untuk belajar Islam padahal dengan kesulitan karena mereka nggak bisa mendengar. Nah, kita lihat ya perjalanan kita ke sana. Kalau kita kan dengar azan bangun. Kalau mereka nggak dibangunin buat ngelihat azan. Ya jadi nanti ke kelasnya gitu bangunin mereka satu, bangun. Setelah mereka bangun didudukin, setelah mereka duduk satu bangkit, terus kemudian mereka dengan bahasa isyarat azan. Ini betapa susah perjuangannya mereka, bahkan belum ada standarisasi Al-Quran dalam bahasa apa ya itu? Iya, belum ada. Pelan-pelan mereka baru mentranslasi paling kul huwallahu ahad, Allahus somad, baru surat-surat pendek. Karena bahasa itu bahasa ini apa namanya tadi? Iya, itu tuh nggak ada standar internasionalnya, itu nggak ada. Mereka harus bikin sendiri. Yang kalau ketemu sama teman tuli di negara yang lain mungkin bisa jadi nggak nyambung karena ya sama kayak kita lah, punya bahasa Indonesia, mereka punya bahasa Inggris gitu. Misalkan assalamualaikum, tadi gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya. Ini keberkahan gitu. Tapi kalau ininya 3 kali artinya hujan. Ya kayak gitu Bu. Ekspresi juga menentukan. Jadi untuk berkomunikasi itu sering miskomunikasi karena mereka nggak tahu sebetulnya ini tuh apa. Tapi mereka berjuang luar biasa. Nah ini kalau nggak bisa dengar. Kalau nggak bisa lihat, jujur agak lebih mudah walaupun sama sulitnya. Jadi kalau Ibu ambil satu di antara 2. Tadi kan 2 yang sudah kita ambil ya, mata sama telinga ya. Coba pilih satu yang lebih penting dari 2 itu. Lebih penting daripada satu yang lainnya yang mana? Mendengar. Itu lebih berat nilainya daripada mata. Iya, kenapa? Karena saya punya ustadz di Jogja, namanya Ustadz Yitno, hafiz Quran, buta. Bisa SMS-an, WhatsApp juga bisa. Nyalain komputer, buka Microsoft Word bisa.
Ya walaupun harus dengan panduan suara gitu kan ya. Start program, Microsoft Word, enter, kayak gitu-gitulah. Handphonenya juga seperti itu. Tapi masih bisa, mudik pulang kampung sendirian masih bisa. Tapi kalau teman tuli ini akan sangat lebih sulit daripada yang nggak bisa lihat. Dan kerennya, mukjizat yang Allah turunkan kepada Rasulullah itu mukjizat telinga. Sementara mukjizat yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya mukjizat mata. Bani Israel, apa yang kemudian dia langsung dapat ketika Musa membelah lautan misalkan lewat izin Allah? Mereka melihat atau mendengar? Lebih berat yang mana? Melihat. Jadi mukjizatnya itu mukjizat yang nampak. Kalau Rasulullah mukjizat yang diperdengarkan. Efeknya apa? Kalau mukjizat itu yang diperdengarkan bisa diwariskan. Kalau yang dilihat nggak bisa. Gimana caranya kita ngelihat laut terbelah lagi? Bisa? Nggak bisa. Itu udah zamannya Nabi Musa, nggak akan keulang lagi. Kita nggak akan pernah bisa ngelihat itu. Tetapi karena mukjizatnya Al-Quran diperdengarkan, maka itu bisa turun temurun sampai sekarang kita bisa pegang mukjizat itu. Jadi ini kekuatan daripada pendengaran. Kita lanjutin Bu ya. Syarat ketiga. Apa Bu kira-kira Bu? Sudah ada pisang informasi, ada indera untuk mendeteksi informasi, biar bisa mikir informasinya harus lari kemana? Tadi saya bilang, ada dua makanan, satu lari ke mulut, tulunya ke usus, satu lari ke mata dan telinga, larinya ke otak ya, harus punya otak Bu. Nah ini syarat yang ketiga. Jadi bedanya indera itu untuk merespon apa yang ada, otak itu untuk mikirin apa yang ditangkap sama indera. Oke, jadi harus ada otaknya. Tapi ternyata informasi indera dan otak tidak menyebabkan binatang bisa berakal. Iya enggak? Binatang bisa ngelihat pisang enggak? Bisa mengindra pisang nggak? Binatang punya otak nggak? Ibu pernah nggak sih kayak naik motor gitu terus ada kucing mau ketabrak nyeong gitu, terus ada yang bilang dasar kucing nggak punya otak gitu. Terus kucingnya tiba-tiba berhenti nengok Bu. Itu kucingnya heran, enggak aku tuh punya otak tahu gitu ya. Cuma aku nggak punya akal, ngerti nggak maksud saya? Nah, harusnya jangan bilang dasar kucing nggak punya otak, tapi harusnya dasar kucing nggak punya akal. Nah itu nanti kucingnya baru bilang, itu baru bener, dia baru jalan lagi Bu. Jadi ternyata informasi indera dan otak dimiliki binatang, tapi binatang gak punya akal karena binatang gak punya yang keempat. Dan ini yang membuat saya takjub dengan materi ini ketika pertama dapetin. Apa Bu? Kita sebutnya yang keempat ini adalah maklumat as-sabiqah atau informasi yang telah datang sebelumnya. Jadi bedanya binatang sama manusia adalah manusia itu hard disknya itu besar sekali. Otak itu bisa menyimpan puluhan tahun memori. Ibu kalau pulang kampung terus nemu spot tempat bakso, tempat zaman dulu ibu digebet sama mantan misalnya di situ, langsung keinget nggak ceritanya? Ya ini dulu pernah makan di sini gitu. Cuma nggak berani ngomong aja sama suami Bu kan gitu kan ya. Tapi tahu ini tempatnya di sini nih ada kenangan ini, ngerti? Otak itu bisa ngerespon itu. Binatang nggak banyak yang bisa melakukan itu. Adapun ada biasanya sedikit. Yang paling sedikit setahu saya ikan. Ikan itu kenapa nggak pernah bosan di akuarium coba? Kan dia cuma ngek ngok gitu doang. Itu kalau kita bisa mati bosan itu. Tapi kenapa ikan itu nggak bosan? Karena pas dia balik badan dia udah lupa sama yang tadi itu apa gitu. Jadi memori dia tuh sedikit sekali. Saya punya kucing, kadang kalau kesel ya kadang saya marahin. Tapi besoknya dia nurut lagi. Dia lupa kemarin saya marahin gitu. Gitu kan. Ya untungnya ya Bu, kalau dia bisa nginget repot sekali melihara kucing itu. Ya karena sekali itu dia langsung nginget-nginget gitu. Zaman dulu kayak kamu tuh pernah jahatin aku deh. Kok saya sering ya ada ngeliat orang begitu ya. Jadi kalau marah tuh tiba-tiba kesalahan pasangannya sekian puluh tahun itu keluar. Tentu bukan ibu-ibu di sini ya. Tentu bukan. Orang lain Bu ya. Nah, jadi informasi sebelumnya ini penting karena kalau ini nggak ada, ibu itu nggak bisa mikir. Nah, apa informasi sebelumnya? Perhatikan baik-baik. Yaitu tadi asuhan, idola, buku, pengajaran, pengalaman, kejadian dan lain-lain. Contoh misalkan saya ambil contoh asuhan. Ibu kalau punya bayi,
baru selesai disapih, mulai bisa makan sesuatu, pertama kali nyuapin, mulutnya mangap nggak? Apa harus diunyel-unyel masuk ke mulutnya itu? Misalkan kita nih punya bayi belum pernah makan nih bu, kita pakai sendok ngambil bubur bayi, terus kita bilang A, pas kita ngomong A, itu bayinya langsung mangap atau enggak? Pertama kali loh, mangap enggak? Enggak, itu harus diunyel-unyel dulu, sambil bilang A, gitu kan, A, pas lagi mingkem, gitu kan ya? Lagi disuap lagi. Yang kedua sama, belum mangap, lagi diunyel-unyel lagi, didorong-dorong lagi. Yang ketiga kali begitu 4 kali, lama-lama bayinya itu punya informasi sebelumnya. Apa informasi di kepala bayi? Oh, kalau ibu saya ngomong A, walaupun dia mungkin belum tahu kalau kita ibunya ya, atau ibunya itu adalah, kok kita, saya kan bapak ya. Kalau ibu-ibu adalah ibunya, mungkin dia belum tahu, tapi minimal dia ngeresponnya tuh gini. Oh, kalau A itu berarti akan ada benda yang ngunyel-ngunyel mulutku, daripada kesakitan mendingan aku mangap. Itu mungkin disuapan ke berapa atau dimakan ke berapa, itu bayi baru paham. Maka di beberapa kali sarapan, beberapa kali makan, baru akhirnya pas ibu ngomong A, apa yang dilakukan bayi? Mulutnya mangap. Karena apa? Sudah ada informasi sebelumnya bahwa A itu artinya akan dimasukkan sesuatu, itu artinya mingkem. Itu jadi informasi sebelumnya. Bisa difahami? Manusia sampai kita besar, sampai saya jenggotan begitu, itu sama. Ketika menghadapi sebuah hal, saya itu tidak tahu maklumat as-sabiqah, saya pasti ngarang. Tapi begitu sudah ada informasi sebelumnya atau maklumat as-sabiqah, baru saya punya proses berpikir. Oke, nanti ini ujungnya sampai agama tuh seru banget. Sabar dikit lagi bu ya. Kita latihan pelan-pelan. Nah, ada pertanyaan, siapa yang pertama kali mengajarkan semua informasi? Kalau kita normalnya siapa tadi? Ibu. Pertanyaannya, yang ngajarin ibu segala sesuatu itu siapa? Normalnya, nenek gitu kan ya? Yang ngajarin nenek? Bukan neneknya dong, ibunya nenek. Buyut. Nah, yang ngajarin buyut? Apa namanya? Iya itulah, apa? Iya itulah ya. Kalau di Jawa itu sampai 7 ke atas 7 ke bawah ada namanya, saya nggak hafal. Udek-udek gitu ya atau apa gitu ya. Ya ibunya buyut. Ibunya buyut yang ngajarin siapa? Neneknya buyut. Neneknya buyut yang ngajarin buyutnya buyut. Itu kalau diterusin ujungnya siapa? Ujungnya manusia yang paling ujung, Nabi Adam. Pertanyaannya, terus yang ngajarin Nabi Adam siapa? Yang ngajarin Nabi Adam tentu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah lah yang telah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Bu, kalau kejadian ini enggak terjadi, Bu, manusia itu enggak berakal. Berarti secara tidak langsung siapa yang menyebabkan kita berakal? Allah. Allah turun temurun dari zaman Nabi Adam ngasih tahu Adam ini namanya pohon. Mau bikin kayak gini tanam benihnya. Adam ini namanya ini, dikasih tahu semuanya. Seluruh hal. Makanya dulu Nabi Adam harus masuk ke surga dulu. Biar dia tahu nanti kalau di bumi harus gimana. Karena bumi dan surga itu ada kesamaan walaupun gak bisa disama-samain. Maksudnya apa? Di bumi ada pohon, di surga ada pohon juga, cuma tentu pohon surga beda dengan pohon bumi. Tapi untuk ngajarin Nabi Adam, magangnya itu di surga. Dikasih tahu dulu, ini kayak gini namanya sungai, ini namanya gunung, ini namanya ini. Bisa difahami ya? Ini namanya makan, ini namanya minum. Itu diajarkan seluruhnya. Baru Nabi Adam diturunkan ke atas muka bumi, karena memang awal manusia diciptakan untuk dijadikan khalifah. Allah katakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Gitu ceritanya. Nah sekarang biar nggak bosen kita kuis bu. Siap main game? Kita kuis bu ya. Saya pengen ibu-ibu jawab dengan cepat dan keras. Siap? Nah itu kurang cepat kurang keras. Siap? Mau saya tes lagi, pegang dagu. Siap ya? Saya mau sebutkan sesuatu, tolong ibu kasih tahu itu apa.
Gitu aja sebenarnya kuisnya. Jawabnya langsung aja, nggak usah ngangkat tangan. Rame-rame dah masjidnya. Siap? Contohnya misalkan gini. Misalkan saya bilang rinso, ibu bilang apa? Sabun cuci, deterjen. Nah, paham ya? Jadi saya sebut apa? Ibu jawab. Yang paling langsung keluar omongin aja. Siap? Oke, lihat ke layar, pertanyaannya di layar. Pertanyaan pertama, kalau saya bilang Blacky itu apa? Wah, ada yang anjing, ada yang kucing. Ya nggak apa-apa, kucing mau hitam disebut Blacky boleh nggak? Boleh. Tapi kenapa yang keluar anjing sama kucing? Iya, karena sudah biasa dengar anjing dinamain Blacky. Bisa difahami ya? Karena itu adalah maklumat asabikoh. Yang keluar itu adalah apa yang paling terekam. Padahal boleh nggak misalkan ibu punya mobil warnanya hitam dipanggil Blacky gitu, boleh nggak? Boleh, tapi kan jarang. Karena jarang nggak kesebut banyak. Paham ya? Pertanyaan kedua, jawab dan keras dan cepat. Siap? Ah, kurang keras dan kurang cepat. Siap? Lihat di layar. Kalau saya sebut nama depan, ibu langsung tebak profesinya apa. Oke? Lihat ya, saya punya nama. Ini namanya agak kebule-bulean, tapi insya Allah ibu harusnya adalah maklumat asabikohnya. Michael. Wah, Jackson. Ya, profesinya apa bu? Oh, padahal ada nggak Michael Jordan? Ada. Kenapa nggak kesebut? Bener, tandanya ibu lebih kuat nginget Michael Jackson daripada Michael Jordan. Ada Michael yang lain? Siapa contohnya? Michael Owen, pemain bola. Michael siapa lagi? Mike. Oh, nggak hafal ya? Iya, harusnya orang ini sih, orang Indonesia ya, nama Indonesia ya. Misalkan saya sebut Bambang, apa kira-kira lanjutannya? Bambang Pamungkas, pemain bola, ya kan? Bambang Yudhoyono, presiden, gitu kan ya. Nah itu namanya maklumat asabikoh, ya, karena sudah nyimpen sebelumnya. Nah berarti yang ibu lakukan tadi itu mikir, karena ada informasi. Yaitu kalimat saya tadi itu, ada indera telinga ibu dengerin pertanyaannya, ada otak untuk memproses, dan ada maklumat asabiko. Barusan ibu mikir, Blacky tadi tuh ibu jawab anjing, itu namanya mikir. Tapi kita coba lanjutin lagi. Yang ketiga, jawab dengan keras dan cepat. Siap? Lihat di layar pertanyaannya. Fiesta, ayo apa? Karena ini forum emak-emak ya. Pasti dan pasti Fiesta itu adalah chicken nugget. Padahal Fiesta ada nggak yang lain? Ada. Yang ketawanya paling keras tahu pasti. Itu dijual juga di Indomaret tapi di depan bu. Ya kalau nugget di freezer. Nah ini jualnya di depan. Ada juga itu yang namanya Fiesta. Yang bahaya ini kalau ternyata di antara ibu-ibu sebenarnya mau ngomong Fiesta yang itu tapi aduh kayak malu gitu. Nah itu berarti maklumatnya lebih banyak Fiesta yang itu. Kalau bapak-bapak saya tanya, Fiesta apa lagi pak selain nugget dan tadi itu permen karet tadi itu. Apa pak satu lagi pak? Mobil tuh, ada bapak yang nyebut mobil. Mungkin ibu-ibu nggak kebayang banyak tentang Fiesta itu mobil, karena itu merek yang jarang. Mobil merek Ford, tipenya Fiesta. Itu ada, mobil Ford Fiesta. Kenapa bapak-bapak cepat kalau saya tanyain mobil? Maklumat asabikohnya lebih banyak tentang itu. Oke? Yang terakhir, siap? Jawab dengan keras dan cepat. Siap? Nanti kita cek apakah jawaban ibu keras dan cepat atau tidak. Pertanyaan keempat ya. Ada nama, lihat, Leika. Iya, apa? Kucing. Tadi ada kucing. Apa? Iya, bapak ada yang jawab keras, kamera. Sebagian daripada ibu-ibu diem. Iya, karena telinga dengar kata Leika nih. Petugas Leica sama ya, terserah mau disebutnya apa. Apa?
Oh kalau lencah tahu ya. Itu maklumat asabiko. Kalau orang Sunda tahu lencah, ya oke. Ibu dengar kata leika tadi, ya kan? Tim saraf di pendengaran ibu lari ke otak. Sampai ke otak lapor otak. Leika. Lah otak nyari-nyari nih ngubek-ngubek ini di harddisk. Kok nggak ada kata leika, nggak ketemu. Akhirnya ibu diem tadi. Seumpama saya paksa ibu untuk ngomong, kira-kira ibu bakal tebak apa itu leika? Nama orang. Tapi pertanyaannya, ketika ibu bilang nama orang, itu nebak atau mikir? Karena ada satu syarat yang hilang. Namanya apa? Maklumat as-sabiqah. Ngerti ya? Jawaban bapak tadi itu benar. Leica itu adalah merek nih, merek kamera. Dan ini kameranya jarang. Karena kamera yang ibu lihat di belakang tengah itu harganya paling cuma 15 juta. Leica ini yang tadi itu bisa 100 juta belum sama lensanya. Iya, kamera sultan bu. Mereknya Leica. Yang tahu sedikit, maka yang bisa jawab juga sedikit. Kenapa? Karena tidak ada informasi sebelumnya. Yuk sekarang kita nonton film. Jarang ya ada pengajian nonton film. Kalau ada Ustadz Felix kan gak ada filmnya ini. Karena saya Ustadz laptop, jadi ini banyak ini film-film. Ini ada film bu, ada bocah. Lahirnya sekitar tahun 2000 ke atas. Diberikan informasi atas sesuatu yang tidak ada di zaman dia. Bahkan ketika dia kecil. Jadi ini anak-anak akan disodorkan komputer keluaran tahun 80. Dikasih lihat ke anak-anak yang lahirnya tahun 2000-an ke atas. Oke? Mungkin bukan 2000, 2010-an ke atas. Berarti ini komputer umurnya 30 tahun lebih tua sebelum anak ini lahir. Dikasih lihat komputer disuruh nyalain. Kira-kira bengong atau enggak? Nah kita lihat. Ketika manusia tidak punya maklumat as-sabiqah tapi dipaksa mikir, jadinya akan seperti ini. Kids reaction. Jadi ini reaksi anak-anak. Ini pakai bahasa Inggris tapi nanti ada teksnya ya. Semoga kelihatan ibu ya. Ibu kalau yang di belakang-belakang mau pindah ke samping depan boleh loh bu. Karena ini lebih kayak layar tancap daripada pengajian bu. Materinya ada di layar semua. Kita lihat videonya berikut ini. Today you are reacting to this. What is this? What is that? Question time! Go ahead, turn it on. Hello? It's in the back. Oh, I see where it is. Why does it have to make so much noise? Apps, games, websites, everything. But this thing right here has nothing. How do I do this? You can't do anything or even type until you hit a reset button that's on the computer. That's okay. Now, no. okay. How do you go on the internet? You, What? Error. error. Answer the math problem. That doesn't make any sense. So besides the computer, there is something else next to it. These things. Power source. External disk drives. They're actually used for this. A CD. It's a CD key. Go ahead, put it in. How do I put this in? Wait, turn it around. No, other way. No, turn it around. Shut it. If the computer was already on and you put in the disk, you gotta turn the computer off and turn it back on. Oh my gosh. You guys are crazy. Yes! It worked. I don't like it. I think the game I think it broke. messed up. Do I have to pay for it? Game over. At least it's better than Flappy Bird. I don't want to do this anymore. Oke, coba tadi ibu lihat ketika ada anak disodorkan komputer yang usianya 30-40 tahun lebih tua dari umur dia. Kenapa ada anak yang ngetok-ngetok layar? Betul, karena maklumat as-sabiqah dia ada teknologi touchscreen. Layar-layar di bandara, di perpustakaan yang gede-gede itu bisa dipencet-pencet.
Nah, siapa kali bisa dia ketok-ketok tadi. Kenapa tiba-tiba ada yang bilang gini, answer the math problem, jawab pertanyaan matematika berikut ini. Kenapa dia teriak begitu? Karena komputer kita bisa digituin sekarang. Ada Siri, ada Google Assistant gitu kan ya. Misalkan kita minta tolong, hey Siri, apa gitu. Nanti dia ngasih tahu kita, cuaca hari ini bagus, ya hari ini bagus. Aku butuh payung, nggak perlu bawa payung. Nah, dia bisa jawab begitu. Kalau hari ini, artinya ketika tidak ada maklumat as-sabiqah, yang tadi mereka anak-anak ini lakukan, itu mikir atau nebak? Nebak. Bisa difahami ya? Berikutnya, ada yang tahu nih siapa? Yang jawab Tarsan berarti sudah pernah nonton film Tarsan. Yang nggak pernah tahu sama sekali nggak mungkin bisa jawab, gitu kan ya? Nggak tahu juga ini siapa. Tahu cerita Tarsan, Bu? Tarsan itu adalah anak yang bapak ibunya mati dimakan macan di tengah hutan belantara. Akhirnya digedein sama King Kong atau monyet atau gorila, ya. Jadilah akhirnya Tarsan. Kalau lewat konsep yang sudah kita pelajari, ada satu hal yang gak masuk akal dari gambar Tarsan ini. Ibu kira-kira yang mana? Tahu gak? Ya, bisa berdiri. Kira-kira Tarsan mungkin berdiri atau enggak? Jawabannya mungkin. Kenapa? Karena monyet bisa berdiri walaupun gak lama. Ngerti gak? Dia pernah ngelihat ada monyet berdiri, dia ngikutin, dia bisa berdiri, masih masuk akal. Tapi ada yang gak masuk akal tuh di gambar itu tuh. Ya, ya, celananya itu bukan celana juga ya, itu lebih kayak celemek atau apa ya. Betul, itu nggak masuk akal. Kok bisa Tarsan pakai celana, padahal monyet nggak ada yang pakai celana. Lo bener nggak? Nih, saya mau tanya, kalau Tarsan mau ngomong begini, saya pengen makan pisang, mungkin nggak? Makan pisang aja, mungkin nggak? Mungkin, karena gorila monyet makan pisang. Tapi kalau tiba-tiba Tarsan bilang, saya pengen makan pisang goreng, mungkin nggak? Nggak mungkin, karena kata goreng itu nggak mungkin keluar di kepalanya Tarsan. Iya, karena nggak mungkin dia pengen pisang goreng tepung Pontianak, nggak mungkin itu. Ke Pontianak nggak pernah, goreng itu apa nggak ada, tepung juga nggak ada, nggak mungkin keluar kayak gitu. Termasuk dia nggak mungkin pakai celana. Mungkin nggak dia punya rasa malu, itunya kemana-mana? Nggak mungkin, karena monyet itunya kemana-mana nggak ada yang malu. Bisa dipahami? Berarti kalau ada anak orang tuanya nggak tahu malu anaknya. Bisa, ini penting ini untuk pelajaran kita. Makanya ada pepatah apa? Guru kencing berdiri, murid kencing salto, Bu ya. Iya betul. Lah karena itu adalah sesuatu yang harus diturunkan. Nggak ada kita punya. Jadi saya pernah berdebat dengan ada saudara saya yang kelamaan mungkin di luar negeri. Dia bilang bahwa rasa malu itu muncul karena manusia itu ya dewasa. Dia gitu, jadi bilang semakin orang dewasa rasa malu itu muncul sendiri. Terus saya nanya, kalau gitu ceritanya, kenapa banyak orang-orang yang sudah dewasa di negara-negara maju, di pantai-pantai, mereka telanjang, bahkan telanjang bulat? Kenapa dia nggak punya malu? Bingung dia. Ya juga ya. Iya. Kenapa coba? Jawabannya rasa malu itu bukan muncul lewat fitrah, tetapi lewat pengajaran. Kalau nggak diajarin tentang rasa malu, orang tuh ya nggak punya malu. Maka butuh diajari adab, butuh diajari tata krama, butuh dikasih tahu mana aurat, mana yang bukan. Itu penting. Dan itu, nah ini spoiler sedikit ya. Dan itulah fungsi salah satu peran daripada agama, untuk ngasih tahu yang benar mana, yang salah mana. Karena kalau nggak ada agama ya sebebas-bebasnya. Jadi kalau Tarsan nggak bisa mikir pisang goreng, jawabannya kenapa? Karena akal itu punya batas. Apa yang membatasi akal? Akal dibatasi oleh informasi apa saja yang telah masuk sebelumnya atau maklumat as-sabiqah. Kita lanjutkan dulu ceritanya. Satu lagi babnya untuk dibahas. Tadi kita bahas tentang syarat berpikir, sudah? Ada 4 ya. Sekarang kita masuk turun membahas tentang nilai yang muncul ketika sesuatu dipikirkan. Oke? Nilai pemikiran, jadi ketika otak ini mengolah informasi, pemikiran itu nilainya mungkin ada 3 jenis, Bu. Yang pertama, pasti salah atau 0% benar.
Ini nilai yang pertama, pasti salah atau mustahil akl. Mustahil akli. Pasti salah sudah. Itu nilai yang pertama. Yang kedua, mungkin benar, mungkin salah. Maybe yes, maybe no. Berarti antara 1% sampai 99% nih nilainya. Jaiz akli. Oke? Yang ketiga, itu nilai yang disebut pasti benar atau wajib akli atau mustahil salah. Nilainya 100% benar. Dimana biasanya orang ateis mengatakan nilai ini nggak pernah ada, kebenaran mutlak itu nggak ada. Tapi nanti kita akan coba cari, ada nggak kebenaran mutlak. Nah, biar semangat, saya punya kuis lagi. Dan kuisnya beda dengan tadi, Bu. Sekarang kuisnya ada hadiahnya. Hadiahnya jam tangan, Bu. Iya, sayang saya nggak bawa jam yang ini ya. Saya punya jam ini, Bu. Dan kalau ibu bisa tebak jawab pertanyaan saya, ibu saya kasih jamnya. Dan saya pulang, saya bawa ke sini, jamnya saya kasih. Lumayan. Walaupun nggak mewah-mewah amat, tapi lumayan buat seru-seruan. Saya punya pertanyaan sederhana saja. Bapak mau jawab juga boleh, karena ini jam cowok ya Pak. Kalau ibu-ibu pakai jam ini agak kurang pas betulnya. Atau ibu-ibu mau hadiah yang lain? Handphone, harta saya habiskan lah buat kuis ini, enggak ya. Jam aja sudah ya. Saya punya pertanyaan, ibu-ibu silahkan jawab. Pertanyaannya berikut ini. Perhatikan ya. Ini ngangkat tangan tapi cara jawabnya. Enggak boleh saut-sautan. Syarat yang kedua, ibu nggak pernah dapat kuis ini sebelumnya. Ya, jadi ini harus yang pertama kali ibu dengar dari saya yang boleh jawab ya. Saya memperkecil kemungkinan saya kehilangan jam soalnya ini. Perhatikan. Saya dikasih jam ini sama orang. Pertanyaannya sederhana sekali. Kenapa dia ngasih saya jam ini? Angkat tangan. Tuh, adek mau. Apa? Kenapa? Iya, kenapa Bu? Karena saya nggak pakai jam. Jawabannya salah atau betul? Salah. Mohon maaf ya Bu. Iya, wah ini mulai semangat ini ya. Ini saya gede nih jamnya biar tambah semangat nih. Yuk, bisa yuk. Ya Ibu. Jam berhubungan dengan waktu, maka dia ngasih saya jam biar waktu tidak bisa kembali, betul. Oke. Kehidupan terukur dengan waktu. Nah, waktu. Nah, kenapa dia ngasih saya jam berarti Bu? Biar tepat waktu. Gitu. Atau biar memahami waktu tadi. Ini jawaban yang tidak hanya salah tetapi agak menghina ini. Karena seakan-akan saya ngaret mulu ya. Coba yang belakang ya, ibu yang sana yang belakang ya. Pengen ngasih aja, salah, ada alasannya Bu. Ya yang belakang tengah. Karena dia kenal, itu sudah pasti, tapi itu bukan alasannya. Ibu yang depannya? Oh karena dia udah punya jam yang baru, maka yang lama dikasih ke saya. Ah ini. Salah Bu. Yang ibu baju jilbab oren dulu. Tanda sayang. Ini Bu, cowok yang ngasih. Udah gitu jenggotan ada tatonya lagi. Agak serem sih kalau dia sayang sama saya. Ya ibu yang pink boleh. Dimana pertanyaannya adalah kenapa saya ngasih jam dia? Oh karena kuis lagi. Jadi dia bikin kuis, saya menang dapat jam. Ini saya bikin kuis ke ibu. Luar biasa pintar tapi kurang tepat. Saya kasih satu kesempatan buat bapak-bapak ya Pak, boleh Pak? Karena jamnya rusak. Oh iya ya, rusak ya Pak ya. 10:09 terus enggak itu kan detiknya Pak, enggak rusak ini sampai sekarang masih saya pakai Pak. Kurang tepat. Ya Ibu. Ya. Ya.
Cindera mata, oleh-oleh dari mana? Enggak, dia lagi pakai aja udah punya lama. Ya, iya boleh. Karena saya orang baik itu pasti Bu, tapi bukan sih ya. Insya Allah kalau saya baik gitu dia. Enggak sih, bercanda. Ya, Ibu depan ini udah ngacung dari tadi ya Bu. Nah, ini dia menarik. Ibu yang di depan, ya boleh Bu, kalau mau tepuk tangan boleh Bu ya sama temennya ya. Ibu yang di depan jawab gini. Nggak akan ada yang tahu Ustadz, harus tanya sama yang ngasih jam. Loh betul, dari tadi kita belajar apa coba? Betul, ibu saya kasih pertanyaan. Faktanya ada nggak? Ada nih, jam nih, informasinya tentang jam ada ya? Ibu punya indera nggak untuk ngamatin jam ini tadi? Ibu bisa dengar pertanyaan saya? Ibu ada otak untuk berpikir? Punya maklumat tasabiqoh nggak? Lah kok jawab? Itu loh kenapa jam ini sampai sekarang masih di tangan saya. Ya, jadi ini dadah dulu Bu sama jamnya ya Bu ya, dadah gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang jam ini belum lepas dari tangan saya. Kenapa? Karena ibu tidak mungkin menjawab ini kecuali nanya sama yang ngasih, atau nanya sama saya karena saya tahu dari dia yang ngasih, atau tanya sama siapapun yang sudah tahu. Kecuali daripada itu semua jawaban ibu tuh nyaris pasti salah. Kenapa? Karena ada jutaan opsi. Betul nggak? Boleh nggak misalkan dia ngasih saya jam terus dia bilang, nih Mas pintumu kan suka buka-buka sendiri nih buat ganjel pintu. Boleh nggak? Boleh juga. Nih Mas di rumahmu kan banyak kucing nih buat ngelempar kucing. Boleh nggak? Boleh, bebas aja, namanya juga orang ngasih. Mau apapun jawabannya bebas, tapi kalau jawabannya keluar dari dia pasti benar karena dia yang ngasih. Dan ibu penasaran gak sih jawabannya apa? Pas dia ngasih jam itu saya langsung rekam. Bentar Mas, sebelum ngasih saya rekam dulu, saya mau nanya, kenapa Mas ngasih saya jam? Ini otentik sekali jawabannya langsung dari orang yang ngasih. Tapi sebelum saya putar videonya ketika dia ngasih saya jam, saya minta ibu nebak dulu sekali lagi di kepala. Bayangan aja udah, jangan ngacung. Udah lewat ini, kuisnya habis ini. Udah dapat? Coba tebak satu jawaban. Saya ulang tahun kayak atau apa, bebas terserah. Udah dapat nih? Coba nanti ibu lihat kira-kira ibu mungkin gak nebak jawabannya dia ini. Karena untuk bisa dapat jam tadi ibu harus jawab apa? Iya, biar Mas Wimar kelihatan keren, sangar, gahar, liar, brutal, apa tadi coba? Maco. Kira-kira ibu mungkin gak muncul jawaban itu di kepala? Ya itu kenapa jamnya gak lepas-lepas sampai sekarang. Tapi Bu, banyak loh masalah itu muncul cuma gara-gara kita tahu kita nggak bisa mikirin ini, tapi kita maksa jawab. Ini kan urusan sepele, jam orang gitu. Ibu salah jawab nggak ada masalah. Tapi ada hal-hal esensial yang ibu kalau salah jawab alias nggak mikir, itu masalah besar buat hidup kita. Nah ini sekarang kita masuk kesimpulan. Tujuannya tadi kita jelasin ini apa? Untuk jelasin pentingnya agama. Berarti konsep jawaban pasti benar itu ada nggak? Ada. Asal yang menyampaikan itu adalah yang haknya untuk menyampaikan. Nah ada di dalam kitab itu 3 pertanyaan besar dalam hidup manusia yang namanya Uqdatul Kubro. Ustadz udah pernah jelasin belum? Ustadz Felix. Ada 3 pertanyaan paling dasar yang harus manusia jawab ketika hidup di dunia. 1, kita ini dari mana? Pertama tuh. Yang kedua, kita ini diciptakan untuk apa? Yang ketiga, besok kita mati itu bakal kemana? Itu 3 pertanyaan yang kemudian Allah sampaikan tegaskan, wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihatlah ke belakang apa yang harus kalian persiapkan untuk masa depan. Pertanyaan masa lalu, dari mana kita berasal? Pertanyaan sekarang, kita itu diciptain buat apa? Pertanyaan besok, mati bakal ke mana? Pertanyaannya, apakah pertanyaan ini bisa langsung kita jawab dengan berpikir? Ayo, bingung gak sampai sini? Apakah pertanyaan ini layak untuk manusia jawab? Atau dia harus bertanya kepada yang menciptakan kehidupan? Yang mana kira-kira Bu? Contoh kayak tadi, ini paling gampang gini deh. Ini saya kenapa pakai jaket warna abu-abu? Kira-kira ibu bisa jawab atau harus tanya saya?
Terus ibu tiba-tiba lahir ke dunia, ibu punya hidup. Pertanyaannya, hidupnya ibu ini boleh ibu jawab sendiri atau harus tanya sama yang ngasih hidup? Itu fatalnya manusia zaman sekarang, dia hidup tanpa pernah bertanya kenapa dia hidup, dan jawaban hasil tebakan dia pakai buat jalanin kehidupan yang dia bahkan gak tahu dia akan mati kemana. Ini fatalnya. Jadi kalau bertanya tentang kehidupan, jangan ditanya sendiri, harus nanyanya sama siapa? Uqdatul Kubro ini. Siapa yang harus ditanya? Yang punya hidup, yaitu pencipta daripada manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini muncul alasan beragama. Kenapa kita harus punya agama? Karena kalau kita nggak beragama, kita nggak akan pernah tahu hidup kita ini buat apa. Ini adalah pola pikir muslim. Kalau kita nggak punya agama, kita nggak akan pernah tahu mati itu akan kemana. Apakah hidup kita ini sudah surplus dengan pahala atau amsyong dengan dosa, kira-kira begitu. Atau bangkrut dengan dosa. Semua pertanyaan itu tidak ada ilmu pengetahuan yang bisa menjawab kecuali kita tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta tambahan waktu sedikit ya. Ada satu stand up comedian. Ibu tahu stand up komedi? Ada satu tukang stand up. Ya, stand up comedian. Yang pada vlognya itu dia pernah bilang begini. Kayaknya Tuhan nyiptain gue buat jadi stand up comedian deh, gitu. Oh, itu kalimat yang menurut saya sangat berat itu. Kayaknya Tuhan nyiptain saya buat jadi stand up comedian. Kalau ternyata kalimat ini dia imani, apa yang akan dilakukan setiap hari, Bu? Wah, dia akan stand up terus, cari panggung untuk bikin orang ketawa. Dia ngomong begini ada dasarnya, dia bilang soalnya aku tuh gampang banget bikin orang ketawa. Dan ketika orang ketawa, aku ngerasa masalah dia itu dia lupa. Jadi aku kayak bisa meringankan beban orang dengan cara membuat dia maka dia kumpulkan ketawa sebanyak mungkin, Bu. Sebanyak-banyaknya. Karena dia pikir Tuhan dia menciptakan dia untuk jadi stand up. Besok mati gak ini orang? Menghadap Allah. Ketika di hadapan Allah dia bilang, ya Allah, saya sudah kumpulkan ketawa persembahanku untukmu ya Allah. Coba lihat, ini hasil daripada jerih payahku hidup di dunia, ku persembahkan ketawa ini untukmu. Pertanyaannya, kira-kira di situ apa yang Allah akan bilang? Ini kalau bahasa Jawa, Bu, la sing ngengkon sopo. Nah, kalau bahasa Indonesia, lah yang nyuruh siapa? Kan kamu sendiri yang bilang kayaknya Tuhan, bukan aku yang bilang. Jadi ini orang bikin agama sendiri. Pertanyaannya, banyak gak orang hidup di dunia bikin agama sendiri? Itu banyak sekali. Agama yang penting baik lah, gak ganggu orang. Masa iya cuma gak sholat Allah masukin ke neraka? Allah kan maha pengasih. Bikin agama sendiri nih. Kalimat Allah gak mau dia perhatikan. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finari jahannam misalnya. Orang-orang kafir itu masuk neraka jahanam. Terus ada orang yang bilang, itu Bunda Teresa baik banget. Itu ada, siapa lagi contohnya? Mahatma Gandhi kurang baik apa dalam hidupnya? Masa Allah akan masukkan dia ke dalam neraka? Dia lupa Allah sendiri yang bilang, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finari jahannam. Kalau sampai Allah tidak memasukkan orang musyrik ke neraka jahanam, kira-kira berarti Allah bohong atau enggak? Dan mungkin enggak Allah bohong dengan kalimatnya sendiri? Ini aneh. Jadi Allah bilang apa dia nggak gubris, tapi dia pikir sendiri jawabannya Allah. Persis kayak ibu jawab jam tadi. Bukan ibu yang ngasih, gitu kan ya. Ibu nggak tahu kejadiannya, tapi ibu jawab gitu. Dan kita itu sering putus silaturahim gara-gara kayak gini. Kita itu sering miskomunikasi sama suami gara-gara begini. Kita sering kemudian keburu tadi, baper tadi, sehingga akhirnya masalahnya jadi ruwet. Bukan karena masalahnya ruwet, tetapi karena kita tidak mau mendudukkan ini bisa saya pikirkan atau enggak. Coba ibu tiba-tiba telepon suami di reject, marah enggak? Kan ibu belum tahu di rejectnya kenapa. Iya enggak? Naudzubillah, Bu, misalkan ternyata suami ibu, misalnya contohnya nih ya, di jalan ngelihat ada kecelakaan. Dia baru turun nolongin orang yang lagi berlumur darah. Lagi gelopot itu bahasa Jawa lagi. Baru berlumur darah tadi itu.
tiba-tiba handphonenya bunyi. Kira-kira kalau ibu jadi suami di reject nggak? Lah ini depan ada orang mau mati, bisa difahami. Tapi karena ibu tidak mau melihat faktanya dulu, mengolahnya dulu, keburu berkeyakinan, jahat banget sih di reject. Akhirnya marah. Nah ini yang kemudian sering kita lakukan. Makanya saya sendiri juga nyampein materi ini untuk diri saya sendiri. Jangan keburu baper. Dudukan mana yang bisa dipikir, mana yang harus ditanya. Makanya Allah bilang fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu, kepada ulama, kepada ustadz kalau kamu nggak tahu. Ini adalah prinsip kita dalam beragama. Terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan why should we need religion? 1. Karena ternyata tidak semua pertanyaan mampu langsung akal jawab dengan nilai yang pasti benar. Banyak pertanyaan itu yang harus ditanyakan, bukan dijawab dengan berpikir. Maka kalau semuanya ibu pikir, kita jadi liberal. Allah turunkan syariat riba. Terus ada orang bilang, gak mungkin lah hidup tanpa riba di zaman sekarang. Boleh kali ya riba kalau dikit mah. Lah yang nuntun siapa? Yang revisi siapa? Layak gak kira-kira manusia merevisi agama Allah? Kalau dia berkata mampu, itu tandanya dia berpikir dia lebih pintar daripada Allah. Naudzubillahi min dzalik. Tapi pertanyaannya, ada nggak agama yang umatnya merevisi kalimat Tuhannya sendiri? Oh ya banyak. Makanya Allah sampaikan orang-orang ini adalah orang yang paling zalim. Wa man adzlamu mimman iftara 'alallahil kadzib wa huwa yud'a ilal Islam. Orang ini diseru kepada Islam tapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Hati-hati ya Bu. Nah ini penting. Yang kedua, kita itu butuh petunjuk dalil dari subjek yang ditanya atau yang pasti mengetahui. Jika dipaksa menjawab tanpa dalil, semua jawaban akan bersifat relatif dan resikonya hidup kita akan jadi susah kita buat sendiri. Maka Imam Syafi'i berpesan kepada kita, yuk belajar, yuk ngaji. Karena jika kita tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kita harus sanggup menerima perihnya kebodohan. Bukan karena hidup kita susah, tapi karena kita bikin susah hidup kita. Ada orang gak pernah nanya sama Allah, bisnis aja, mau halal kek, mau haram kek, gak peduli, ditabrak semuanya. Ujungnya ternyata hancur berantakan, kelilitan utang sekian miliar. Pertanyaannya, ini Allah yang kasih masalahnya atau dia bikin masalah sendiri? Dia bikin masalah sama hidupnya sendiri. Ada orang gak pernah nanya mana yang mahram, mana yang bukan mahram, main pacaran weh. Hamil akhirnya 9 bulan. Nikah di luar nikah. Menikah di luar, hamil di luar nikah, menikah di dalam, apa sih, hamil di luar nikah. Ya setelah itu menikah dipaksa-paksa biar gak ketahuan hamil misalnya. Setelah itu urusannya jadi repot dibuat sendiri gak? Repot dibuat sendiri karena ternyata suaminya gak paham agama, suaminya suka maksiat, suaminya bahkan selingkuh. Dia kemudian stres. Nanti yang bikin sesek hati ini adalah ketika sudah hancur hidup, orang ini baru datang ke ustadz. Ustadz gimana ya rumah tangga saya? Punya anak, gak pernah bertanya kepada Rasulullah, gimana ya Rasulullah membesarkan anak? Gak pernah nanya sama Al-Quran bagaimana cara terbaik untuk membesarkan anak. Giliran anak sudah bandel, gak pernah mau ngobrol, gak bisa komunikasi, bahkan hidupnya ngawur. Datang dia ke pesantren, Ustadz minta tolong titip anak ya. Ngerti? Itu sedihnya saya. Kenapa? Karena agama ini akhirnya cuma jadi tempat pelarian. Cuma jadi tempat untuk apa ya, kalau masalahnya sudah berantakan baru mau tanya agama. Nah ini kan gak tepat. Padahal agama Islam diturunkan agar semenjak awal kita hidup di atas jalan kebenaran. Maka tidak beriman kita ibu bapak sekalian kalau ketika kita punya masalah bukan agama yang kita tanya, bukan Rasulullah dan Allah yang kita mintai solusinya. Maka jangan sampai kita hidup semacam itu. Fahami bahwa ada banyak hal yang harus diputuskan Allah dibandingkan harus kita pikir. Dari sanalah kemudian insya Allah hidup kita akan lebih bermanfaat, hidup kita akan lebih bermartabat, dan hidup kita akan lebih selamat.
Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ibu bapak sekalian atas kurang dan banyak salah saya. Terima kasih sudah hadir di masjid yang Masya Allah ini. Ini akan ada banyak Bu, ngomong-ngomong program yang akan kita jalankan di masjid ini. Insya Allah bareng dengan Ustadz Felix dan tim-tim daripada tim dakwahnya Ustadz Felix Siau. Insya Allah akan berjalan di Bogor ini, namanya kelas eksekutif Yuk Ngaji. Nanti ibu bisa lihat informasinya di Yuk Ngaji ID. Silahkan kalau ada yang putra putrinya pengen ngaji secara komprehensif materi-materi kami terkait akidah dan lain-lain, itu ibu bisa ikutkan, namanya kelas eksekutif Yuk Ngaji. Ustadz juga menyampaikan nanti akan ada program iktikaf di masjid ini. Juga ada program-program lain yang memang lebih banyaknya khusus untuk remaja dan anak muda, karena mereka yang paling butuh kita fahamkan untuk sementara ini. Karena mereka yang akan memegang generasi ke depan. Jadi sudah kemarin di kontak ada bela diri, kemudian ada panah, kemudian ada ekskul-ekskul yang lain dan lain-lain. Itu insya Allah akan kita ramaikan di sini. Semoga ibu juga bisa mensupport, mendorong keluarga untuk hadir ke program-program Masjid Mutakin, sekaligus juga mensupport untuk kemudian mungkin ada dana yang bisa kita supportkan untuk dakwah Mutakin, khususnya dalam pembangunan, karena setahu saya masjid ini sedang memperbaiki kubah ya, dan juga untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh iya, mohon. Kesimpulan minta disampaikan sekali. Oh baik. Silahkan kalau, ya silahkan ibu. Kalau ada sunduk mungkin bisa diputarkan sebagai bentuk daripada kita untuk mensupport masjid ini, sekaligus dakwah-dakwah yang ada di masjid ini. Alhamdulillah Ustadz sudah pindah 100% di Bogor ibu. Nah, bersama saya dan juga tim-tim Yuk Ngaji yang lain. Jadi insya Allah kita memang concern sekali untuk menjadikan masjid ini tempat untuk lahirnya anak-anak muda yang islami khususnya, dan juga kemudian program-program yang insya Allah akan bermanfaat khususnya di Bogor ini. Itu saja. Atas kesimpulan yang mau saya sampaikan sederhana sekali, jadikan agama sebagai referensi utama, bukan referensi ketika masalah kita sudah kemana-mana. Nah itu saja kesimpulannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu alam bisawab. Afwan minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.